Tapi kita sebagai partai harus mengeluarkan statement resmi, pernyataan resmi. Melalui ini kita menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi atau keluarga besar Masyumi bersama Said Didu, ya kan, untuk melawan kezoliman, keangkuhan, kesombongan, arogansi dari yang namanya para taipan dan pengembang dalam rangka membangun yang namanya PIK 2. Daeng Said Didu, kami nyatakan secara resmi, saya Dr. Haji Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masyumi, bersama Anda, mendukung Anda. Sip Said Didu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel, saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang. Kita berharap sekali teman-teman dari Partai Masyumi dan tentunya masyarakat umum untuk terus menyaksikan acara kita ini dari Sabang sampai Merauke dan juga teman-teman seluruh dunia, para diaspora. Nah, hari ini kita bicara agak memprihatinkan. Ini tentang WNI, warga negara Indonesia yang kritis tapi dikriminalisasi, gitu kan. Hanya gara-gara berpikir kritis terhadap tentang Pantai Indah Kapuk PIK 2 di Tangerang. Ini yang namanya Muhammad Said Didu, mantan pejabat BUMN, sekarang masih dalam proses pemanggilan oleh kepolisian, dan kita berharap sekali tidak terjadi apa-apa pada sore atau mungkin malam nanti, karena sudah sejak jam 11.20 tadi siang sudah datang ke kepolisian, dan kita berharap sekali betul-betul tidak terjadi apa-apa, maksudnya tidak menjadi tersangka. Kalau betul-betul menjadi tersangka, ini betul-betul kriminalisasi terhadap warga yang kritis, pengamat dan juga mungkin mantan pejabat ya Pak Muhammad Said Didu ini. Nah, kita akan bincang-bincang soal ini tentang Said Didu dan kasus PIK 2 yang nanti katanya akan melebar menjadi PIK 3, PIK 4, PIK 5, PIK 6 sampai PIK 11. Nah, ini yang membuat keprihatinan masyarakat Tangerang, khususnya yang berdekatan lokasinya dengan PIK-PIK tadi. Nah, kita akan mendengar komentar dari Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi. Silakan Pak Ahmad Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh kawan-kawan Partai Masyumi, pengurus terutama ya Pak Eria dari Aceh sampai Papua, dan kawan-kawan diaspora, dan khususnya kawan-kawan kita di PW Banten ini, karena kita bicara masalah Pak Said Didu. Betul. Dan ini menyangkut masalah program strategi nasional. Katanya ya. Yang dibuat program strategi nasional, nggak, bukan katanya. Iya. Ini PIK 2 ini maksudnya nggak layak harus dijadikan program strategi nasional yang sebenarnya tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan program strategi nasional. Ini kita sudah berulang kali Pak Eri bahas ini. Dan kita tahu kenapa ini PIK 2 ini menjadi program strategi nasional. Kita mengetahui bahwa ini kelihatannya balas jasa dari bantuan para oligark ini, ya kan, para konglomerat ini, ya kan, para taipan ini membangun yang namanya apa namanya di Kalimantan, IKN, ibu kota Nusantara, seperti itu. Yang akan dilupakan itu. Ya, sebentar lagi terlupakan. Ya. Nah, oleh karena itu mereka diberikan status. Ini aneh memang, sebuah developer yang membangun perumahan yang mencari dalam bidang komersil diberikan status yang namanya strategi nasional, proyek strategi nasional. Apa yang terjadi? Dengan mengantongi yang namanya bisluit, kalau bahasa orang dulu, kebijakan ya kan, dari presiden, ya kan, yang namanya program strategi nasional, maka dia bisa menggunakan segala cara, membeli dengan murah, dengan macam-macam, menggusur, tidak hanya di darat tapi juga mengkapling laut. Seperti itu. Betul. Sehingga kalau ada rakyat yang marah, kalau ada rakyat yang protes, rakyat ini tidak mau menentang program strategi nasional. Dengan menentang, maka dia bisa dilakukan macam-macam. Kan sebagian sudah diperiksa, ditahan dan lain sebagainya, seperti itu, dikriminalisasi gara-gara untuk mempertahankan tanah dan tempat mereka mencari nafkah, penghidupan yang layak bagi nelayan-nelayan itu. Jangan lupa ini Banten. Banten ini punya akar sejarah yang kuat Pak Eri. Betul. Banten ini negeri
atau daerah atau provinsi yang juga dihuni para ulama dan para kiai dan para santri yang ikut mempertahankan republik ini, Pak. Nah, jadi itu yang menjadi menurut saya menjadi keprihatinan. Dan oleh karena itu saya betul-betul menginstruksikan kepada kawan-kawan DPW Banten untuk melakukan advokasi kepada rakyat dan memberikan dukungan resmi kepada Said Didu. Nah, jadi menurut saya kita memberikan advokasi ya kepada Said Didu, terutama kawan-kawan di Banten, dan tim hukum kita sebagian juga sudah ikut tim di dalam sana. Nah, tapi kita sebagai partai harus mengeluarkan statement resmi, pernyataan resmi. Melalui ini kita menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi atau keluarga besar Masyumi bersama Said Didu, ya kan, untuk melawan kezoliman, keangkuhan, kesombongan, arogansi dari yang namanya para taipan dan pengembang dalam rangka membangun yang namanya PIK 2. Jadi Pak Said Didu tidak sendiri, Pak Said Didu bersama-sama. Jadi yang namanya tagar Save Said Didu, Said Didu bersama, saya kira kita tambah kekuatan yang sudah ada, maka Masyumi menambah kekuatan untuk bersama-sama Pak Said Didu. Iya, kalau misalnya dari sisi Pak Said Didu jelas kita membela, kita sangat support dan kita berharap sekali bebas, tidak ada masalah. Tetapi dari sisi angkuhannya nih, ini pengusaha yang ya, saya kira dia tidak memakai, dia bisa berkilah, Pak Eri. Kan yang melapor katanya bukan dia. Betul, dia menggunakan. Iya kan, menggunakan proksinya. Ketua asosiasi Ketua asosiasi, walaupun ketua asosiasi ini saya dengar banyak juga masalah. Ya kan, ada juga penjelasan. Oleh karena itu polisi pun harus adil, atau penegak hukum pun harus mengusut juga dia ini. Seperti itu. Jadi menurut saya memang hari ini kena atas laporan karena pihak kepolisian ya harus memproses, ya kan, silahkan diproses. Walaupun kalau mau proses sekarang Pak Said Didu menunjukkan sebagai warga negara yang taat hukum, dia datang memenuhi proses itu. Betul. Yang dikategorikan atas laporan tadi, ketua siapa namanya Mahkota itu yang mengatakan melakukan kejahatan di IT, melakukan hoax, keterangan atau berita palsu. Apa yang dilakukan oleh Pak Said Didu tidak dalam rangka kepentingannya. Pak Said Didu itu dia punya tanah di sana. Dia punya tanah juga cukup luas. Bahkan Pak Said Didu menyatakan silakan tanah saya diambil, tidak usah dibayar. Asalkan tanah rakyat dibayar dengan yang layak, wajar. Masa harga itu ditentukan hanya Rp50.000 per meter paling tinggi. Mereka jual, ya kan, luar biasa. Ini kan PIK 2 kan udah sebagian kan sudah jalan. Kita menganggap beberapa kali PIK 2 itu bagaikan negara dalam negara. Ya seperti itu. Kita cek juga jangan-jangan nanti semua ada yang namanya karyawan atau pekerja-pekerja di daerah PIK 2 jangan-jangan bukan warga negara Indonesia. Bisa jadi. Karena ada sebagian kawan menyatakan mereka bekerja tidak bisa berbahasa Indonesia. Jangan-jangan mereka adalah dari China. Jangan lupa ini, ya kan, ada persoalan di imigrasi kita kemarin karena memberikan mudah betul kan masuk, izin masuk. Jangan-jangan saya dengar ada sebagian orang-orang yang terkategori red notice dari Cina jadi tempat persembunyiannya di sini. Itu yang kita khawatir. Ini yang kita berbahaya dan ini betul-betul kita akan cemas, Pak Eri. Bukan hanya sekarang, tapi masa depan kita. Jangan lupa Singapura dulu adalah tanah Melayu. Bagaimana awal-awalnya Lee Kuan Yew, bagaimana dia menyamar, dia pakai peci, datang ke kampung-kampung Melayu seperti itu. Sekarang Singapura Melayu menjadi minoritas. Dari mana yang mayoritas? Kan dari pendatang. Kita harus betul-betul, Pak Eri, saya kira ini nggak bisa kita diam. Jadi minta betul pada Pak Polisi, kepolisian, terutama di resort Tangerang, Kota Tangerang, ya silakan diperiksa, tapi tidak ada urgensinya. Kalau andai nanti dengan alasan kan dia bisa menggunakan diskresi, Pak Said Didu mau ditahan. Kalau kira Pak Said Didu jangan sampai penahanan Pak Said Didu menjadi gelombang kemarahan rakyat. Itu yang jangan sampai, saya ingatkan betul pada institusi kepolisian. Ini ceritanya waktu zaman Belanda itu kan ada
pribumi yang lihat terjadi perang di Penogoro kan urusan tanah. Betul. Jangan lupa perang di Penogoro itu hanya urusan tanah. Kalau saya melihatnya mahkotanya ini seperti Londo Irang istilahnya. Ya inilah makanya jadi anteknya company dulu. Nah, iya kan Londo Irang. Londo Irang kan lagi antek itu memang dari dulu sudah ada. Ya seperti itu. Para komprador, kaum penjilat ini kan seperti itu. Nah, kalau Lee Kuan Yew kalau sekarang mungkin Aguan jadinya misalnya seperti yang Singapura sekarang kalau di Indonesia jadi seperti Aguan. Saya hanya mengingatkan aja Pak Aguan dan kawan-kawan, jangan memancing harimau lagi tertidur pulas. Jangan membangun harimau yang lagi tertidur pulas rakyat ini. Jangan lupa, itu ingat 98 rumahnya Antoni Salim itu rumahnya Lim Sung dibakar tuh di Bungur kan? Di Gunung Sari. Gunung Sari ya di Jalan Bungur itu. Iya di Bungur. Seperti itu. Jangan sampai nanti karena marahan rakyat yang sudah rakyat susah, puncaknya marah-marah terjadi yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu saya minta betul dan minta kepada Pak Prabowo dengan segala hormat kepada Pak Prabowo. Saya kira 2019, 2014 Said Didu itu bersama-sama kita membela Bapak. Iya. Oleh karena itu Pak Prabowo sekali lagi kita minta betul untuk segera mengevaluasi yang namanya program strategi nasional PIK 2 itu. Bahkan bisa dicabut keputusan presiden itu. Betul, bisa. Ya kan, bisa dicabut. Bahkan kita minta kenapa tidak mau mencontoh seperti Ali Sadikin membangun Jakarta awal. Tidak ada yang namanya pengembangan itu diberikan hak yang luar biasa tentang lahan dan tanah. Mereka hanya sebagai developer. Tetap ownership itu adalah negara melalui otorita-otorita. Dulu ada otorita fluid. Betul. Ya kan mereka pengembang ya pembangun aja kontraktor, developer seperti itu. Sekarang ini mereka menjadi raksasa luar biasa. Ya kan di atas tanah. Yang rakyat yang menderita mereka menjadi raksasa luar biasa Pak Eri. Jadi saya ingatkan lagi betul ya kan para Taipan, para konglomerat yang betul-betul terlibat dalam proses PIK 2 karena saya yakin tidak hanya Aguan. Tidak hanya Aguan. Ini konsorsium. Saya di belakangnya saya dengar Antoni Salim ada juga. 9 naga lah pokoknya. Iya. Oleh karena itu hati-hati. Sekarang ini kebangkitan genius people atau kebangkitan pribumi ini sudah menjalar ke seluruh dunia. New Zealand, suku Maori yang anak anggota parlemennya yang muda cewek itu bangkit yang melakukan perlawanan seperti itu. Ini era-era kebangkitan. Saya takut betul Pak Eri, jangan sampai kasusnya Said Didu menjadi adalah pemicu dari gerakan kemarahan rakyat. Nah, oke, kita berharap sekali, kita doakan sekali. Ya, kita harus menyatakan Daeng Said Didu, kami nyatakan secara resmi, saya Ahmad Yani, Dr. Haji Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masyumi, bersama Anda, mendukung Anda, Sip Said Didu. Oke. Kita berharap sekali, mudah-mudahan juga mungkin dari Mas Kota yang ketua asosiasi pemberdayaan desa yang melakukan. Mudah-mudahan dia sadar. Ya, sadar. Gitu kita berharap sekali yang disebut dengan ujaran kebencian yang melanggar undang-undang UTE ini lemah gitu kan, tidak bisa dibuktikan. Kalau hanya menyatakan kesadaran bahwa itu kan Pak Said Didu itu hanya kebebasan berekspresi. Nah, itu keberpihakannya kepada rakyat, justru rakyatnya si kepala desa ini, si Mas Kota ini, justru harusnya Mas Kota yang berada melindungi terdepan terhadap rakyat yang dia memimpin paling tidak di wilayahnya dia seperti itu, bukan malah melaporkan orang yang lagi membela kepentingan rakyat Banten seperti itu. Saya juga dengar informasi bahwa di sana kepala desa, camat apa semua itu udah. Iya, ini kenapa main kepala desa, camat dan sebagainya menjadi instrumen komprador. Dan kita minta kepada aparat penegak hukum bukan bagaikan aparat kepolisian zaman Belanda dulu. Nah, itu juga. Iya, itu penting untuk kepolisian. Zaman Belanda dulu, kepolisian zaman Belanda itu mencari-cari kesalahan para pejuang-pejuang gitu loh. Betul. Oke, jadi sekali lagi Partai Masyumi bersama Said Didu. Ya. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani sudah tadi dengan semangat membela Said Didu yang sekarang sedang diperiksa oleh Kepolisian Resort di Tangerang. Kita berharap sekali sebentar lagi keluar kemudian juga bebas. Itu artinya tidak ada proses yang tidak kita inginkan setelah diperiksa cukup lama. Dan saya senang Pak Eri, ternyata dukungan terhadap Pak Said Didu ini luar biasa. Tidak hanya dari Banten jelas ada
Tanahnya, keturunan, Keturunan. zuriatnya dari tokoh-tokoh Banten. Tapi hampir di seluruh Indonesia, ada di Nusa Tenggara Timur, ada di Kalimantan dan sebagainya. Ini bahwa betul gejolak ini akan semakin besar kalau tidak diantisipasi. Oke, terima kasih. Kita berharap penonton sekalian untuk terus like, subscribe, kemudian juga share dan komen acara kita ini. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.